Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama Bu Maria di dalam YouTube Pas Agape. Saya percaya Tuhan selalu menyertai kita, memberi kekuatan yang baru, pengurapannya dari surga turun, memampukan kita untuk berjalan bersama Tuhan, menggenapi setiap rencana rancangannya dalam hidup kita semua. Mari saudara kita naikkan satu pujian, kasih Allahku. Si Allahku sungguh telah terbukti ketika diserahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika diserahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Yes, anugerah-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber kasih sayang Tuhan. Kau rela mati bagi dosa kami. Kau relakan diri-Mu untuk mati menebus dosa kami. Sikaralabaya sikidedede. Kasih-Mu yang sempurna itu menyatu di dalam hati kami, yang kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Dan yang Engkaulah yang
menjadi pusat kehidupan kami. Haleluya, glory, kemuliaan bagimu. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Yaralaba yasekere meralamo, sikaralamo karalamo sekere. Kami bersyukur lagi padamu, Tuhan. Setiap kehidupan kami milik-Mu. Kaulah sumber kehidupan kami, Bapa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kasih-Mu yang kekal itu menyatu di dalam hati kami. Berbicaralah Tuhan, jamah kami. Urapi lagi kami dengan urapan yang baru, memampukan, menguatkan roh kami selalu menyala-nyala. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus mengurapi kami lagi, memampukan kami lagi, menguatkan hati kami lagi untuk berjalan maju sampai mencapai semua rencana-Mu. Dibukakan destiny hidup kami Tuhan. Biar kami berjalan tidak dalam kegelapan, tapi terang firman-Mu, terang dari Roh Kudus-Mu, menerangi jalan hidup kami, membawa pada masa depan yang penuh pengharapan bersama Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara, di hari ke-16 kita mengadakan doa puasa. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan,
sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kita menarik kuasa Tuhan untuk turun, untuk masuk dalam kehidupan keluarga kita, usaha pekerjaan, pelayanan, apapun juga setiap segi kehidupan kita. Pada saat kita mengutamakan Tuhan, fokus pada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita, memampukan kita untuk hidup benar, hidup kudus, memampukan kita menyelesaikan semua masalah-masalah kehidupan kita dengan baik. Karena dengan pertolongan Tuhanlah kita dimampukan, kita diberikan jalan keluar, diberikan hikmat dari Tuhan. Ya saudara, firman Tuhan kali ini yang Tuhan taruh di hati dan pikiran saya, kita baca di dalam Matius 16 ayat yang ke-19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi puji nama Tuhan saudara. Tuhan itu sudah memberikan kita kunci kerajaan surga. Apa sih kunci kerajaan surga? Kunci kerajaan surga itu otoritas, kuasa. Kita ini warga kerajaan surga. Walaupun kita masih hidup di bumi, tapi Tuhan sudah berikan kuncinya, rahasia-rahasia kebenaran-kebenarannya, firman-Nya sudah diberikan pada kita. Sehingga pada saat kita full power, pada saat kita penuh kuasa Roh Kudus, pada saat kita tutup semua celah-celah iblis, dan kita berhidup dalam pertobatan, dan hidup di dalam roh, tidak mengikuti kedagingan, dan kita mempunyai karakter-karakter ilahi, buah-buah roh, semuanya muncul dalam hidup kita, maka Tuhan memberikan kita kunci kerajaan surga. Jadi saudara yang mengalami masalah, yang konseling kepada saya banyak juga ya, dengan segala pergumulan masalah-masalah hidup, ya saudara, jangan kita lelah ya dengan masalah hidup kita, tapi kita koreksi diri, kita bertobat. Apa sih yang membuat masalah ini datang ya? Tuhan hendak lakukan apa? Tuhan sedang memproses apa dalam kehidupan kita? Kita tanya sama Tuhan, kita cek and recheck hidup kita. Apakah kita sudah hidup benar? Apakah kita sudah memiliki hati yang baik atau hati yang jahat? Itu sedang diproses. Apakah kita cinta Tuhan atau kita cinta uang? Itu yang sedang diproses. Ya, kita kadang manusia nggak tahu, tapi Tuhan tahu kedalaman hati setiap orang. Ya, diproses dari kedagingan, diproses kita dari kehidupan yang lama yang masih mengikuti. Ya, pada waktu kita terima baptisan air, itu baptisan pertobatan, saudara. Roh kita kembali menyatu dengan roh Tuhan, terhubung kembali dengan Tuhan. Tetapi daging kita, ya, jiwa kita, tubuh kita masih tubuh yang lama, masih jiwa yang lama, punya pikiran yang masih duniawi, ya, hati, pikiran, perasaan yang belum selaras dengan roh kita yang sudah terhubung dengan surga. Oleh sebab itu terus pembaharuan budi kita terus menerus, ya, sampai pada kesempurnaan. Tubuh kita juga yang sakit-sakitan minta otoritas kuasa Tuhan sudah diberikan. Aku hidup sehat, aku hidup kuat. Bersama Yesus menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Kita masih dalam kemah, tubuh kita ini kemah. Di mana manusia roh itu, manusia roh yang sesungguhnya itu manusia roh kita. Tubuh ini akan lapuk, akan tua, akan keriput, akan mati. Ya, tanah kembali kepada tanah. Akan dikubur, tapi bangkit manusia roh kita kuat perkasa, itu yang akan masuk kerajaan surga, tubuh kemuliaan, ya, bukan tubuh jasmani kita. Tapi selagi kita hidup di dalam kemah tubuh ini, ayo kita seret roh kita, jiwa kita, tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi firman Tuhan kali ini Tuhan ingatkan kita ini sudah diberi kuasa, sudah diberi otoritas. Jangan kalah dong dengan masalah, jangan up and down kehidupan rohani kita. Matikan semua kedagingan kita, hidup dengan roh kudus. Ya, benar-benar. Jangan kita kalah lagi dengan kedagingan kita. Ya, jatuh bangun dalam dosa. Ntar bisa emosi, bisa marah, bisa sombong, bisa kepahitan. Muncullah dari hati itu yang hal-hal yang manusia lama. Ya, harus kita matikan, harus kita hidup benar, hidup kudus. Kita punya reaksi yang benar pada saat masalah datang, pada saat apapun juga punya reaksi hati yang benar, saudara. Punya hati yang tulus, hati yang murni, tidak dolak-dalik, tidak munafik, ya, saudara.
Ada juga yang pelayanan tapi tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Hati-hati, tinggal tunggu jatuhnya saudara. Karena kan di luar, oh bagus pelayanan, hebat ya. Oh sekarang udah jadi asyir, oh sudah pembicara, oh pelayanan kan banyak saudara ya. Tetapi kalau tidak mempunyai hubungan pribadi sama Tuhan, tidak membangun dari hari ke hari, bergaul intim dengan Tuhan, tidak berakar kuat dalam Tuhan, suatu hari angin ribut akan datang. Satu hari masalah ujian hidup akan datang, itu akan merobohkan rumah kita, akan merobohkan iman kita. Ya, seperti orang membangun di atas pasir rumahmu atau di atas batu karang. Itu suatu hari akan diuji kelak kehidupan kita dengan masalah-masalah pergumulan-pergumulan manusia. Oleh sebab itu saudara, kita harus menang karena Tuhan sudah menang. Kuncinya apa? Dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Jangan ada jarak dengan Tuhan. Ya, pada saat kita kuat, roh kita menyala-nyala, kita tidak mengikuti kedagingan kita tidak terikat dosa, kita tidak terikat kuasa-kuasa kegelapan, maka diberikan hak penuh. Apa? Kunci kerajaan surga diberikan sama Tuhan selagi kita masih di bumi. Sehingga apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Kalau kita mengikat diri kita dengan kuasa Tuhan, Tuhan juga mengikat kita di surga. Tempat kita di surga, saudara. Suatu hari kita akan pulang ke surga. Ya. Apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas juga di surga. Ya, pada saat kita mendoakan orang yang terikat, kita boleh menolong orang-orang. Kuasa-kuasa iblis dihancurkan, semua ikatan-ikatan belenggu dipatahkan, dilepaskan. Apa yang terlepas di bumi terlepas juga di surga. Ada kuasa, ada power Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa menolong orang yang sudah kita lewati masa-masa sukar. Kita bisa menolong orang yang di dalam lemah, dalam bermasalah. Ayo bangkit lagi, ayo kuat lagi. Jangan up and down lagi dalam dosamu. Terus hidup benar, hidup kudus. Lawan semua kedagingan dengan iman yang teguh. Ambil doa puasa untuk mengerat kedagingan kita. Dan kita mengambil komitmen untuk mengikuti roh. Ya, baca dalam Galatia 5. Ada manusia roh dan manusia daging. Saudara bisa baca ya saudara. Dan kemudian kita baca di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-7. Dan tentang jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada satu yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya, jadi Tuhan bilang kita sudah memegang kunci Daud. Ya, jika Tuhan membuka, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menutup. Jika Tuhan membuka jalan, Tuhan sudah memberkati. Jika Tuhan sudah memulihkan, tidak ada satu kuasa iblis pun yang dapat menutup berkat kita. Seringkali kenapa berkat-berkat tertutup, kesembuhan ya? Ada 3 hal masalah dalam dunia yang saya renungkan. Sakit penyakit, keuangan, dan hubungan. Ya, masalah apa? Sakit penyakit. Masalah apa? Ekonomi, pekerjaan, keuangan, bangkrut apa. Masalah apa? Masalah hubungan. Entar marah, entar kepahitan sama si A, entar berantem sama si B ya. Hubungan ya itu masalah. Baik hubungan dengan Tuhan gak beres itu masalah. Hubungan dengan sesama itu masalah saudara. Yuk kita saat ini mari mendekat pada Allah sehingga Tuhan memberikan kita otoritas. Seringkali pelayanan mendoakan orang, hebat sembuh. Mendoakan melepaskan orang, terlepas kelojotan ya, pelepasan. Tetapi kalau kita sendiri tidak mempunyai hubungan karib dengan Tuhan itu bahaya. Bisa iblis pakai ya. Jadi sombong ya kan. Jadi cinta uang. Dikasih nih PK-nya banyak nih katanya. Karena dia bisa saya dengar bersihin rumah dari setan-setan ya. Tapi dia tidak membangun hubungan dengan Tuhan, hati-hati. Jadi bisa mata duitan saudara. Ada yang saya dengar teman
mengurapi rumah, dikasih 15 juta saudara. Nah, tapi kita harus lihat, jadi motivasinya apa? Bisa hati-hati, bisa uang loh saudara. Karena sudah punya kuasa, power, tapi tidak membangun hubungan pribadi dengan Tuhan bahaya. Dia bisa menengking setan di orang-orang, tapi tidak bisa menengking setan dalam dirinya. Karena apa? Karena ada kesombongan, setan masuk. Ya, iri hati, setan masuk. Ya saudara. Kuasa tetap berjalan, pelepasan bisa. Tetapi hati-hati. Banyak orang di akhir zaman akan terkejut. Tuhan, bukankah aku sudah melakukan mujizat? Bukankah aku sudah mengusir setan? Bukankah aku sudah membangkitkan orang mati? Tapi Tuhan bilang, aku gak kenal. Aku gak kenal siapa kamu, siapa lo. Ya, karena tidak ada hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan tuh hubungan karib, saudara. Dibangun hari lepas hari, jangan ada kemalasan lagi, harus komitmen. Dewasa tuh komitmen, kesetiaan, diperlukan ketaatan. Ya kayak saya juga bangun hubungan pribadi dengan Tuhan tuh nggak sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Bertahun-tahun, up and down. Kadang lemah, kadang males. Kadang kan berbulan-bulan lupa. Ingetin lagi, ayo mulai lagi. Berpuasa lagi, ayo saudara. Itu semua melatih kita untuk masa-masa sukar di depan kita. Lebih dahsyat, pahlawan pun akan menangis menjelang hari Tuhan itu. Kenapa? Kesukaran begitu berat. Mari kita prepare persiapan dari hari ini. Kita kuat secara roh dan kita ayo bebersih, beberes diri. Ya, bertobat. Ya, hidup di dalam kebenaran, hidupi firman. Tengking, usir ya setan-setan yang ada dalam diri kita. Ayo matikan kedagingan kita, hidup dengan Roh Kudus. Jadi saudara, mari kita pada akhir zaman ini lebih lagi kita dipakai Tuhan supaya mempunyai otoritas kuasa. Dalam Matius 28 ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ya, dan Tuhan suruh nunggu kita. Nunggu pada hari raya Pentakosta di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi harus kita menerima kuasa Roh Kudus. Dan kita akan dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Dan kita boleh menjangkau jiwa-jiwa dari Yerusalem dulu, sekeliling kita, keluarga kita, baru teman-teman Yudea dalam kantor, pekerjaan, sampai ke ujung-ujung bumi. Ya seperti YouTube ini, bisa sampai ke ujung-ujung bumi mereka mendengarkan firman Tuhan. Ya saudara, beberapa waktu yang lalu saya diingatkan Tuhan dari satu mimpi yang Tuhan pernah berikan pada saya. Pada satu hari saya dikasih mimpi oleh Tuhan, ada satu kerusuhan ya di bawah. Tuh saya lari ke atas gunung. Dan di atas gunung itu ada satu bapak-bapak, "Ayo Pak, ayo Bu, sini Bu, ikuti saya." Nah, saya ikutin bapak ini ke rumahnya sini. "Ibu berlindung aja di rumah saya, nggak apa-apa. Di sini aja tinggal. Ibu kan dulu pernah nolong saya, jadi sekarang gantian saya yang nolong ibu," katanya gitu. Ya udah, ya saudara, saya juga lupa bapak ini pernah dulu saya tolong. Akhirnya dalam mimpi penglihatan itu, di dalam rumah itu saya berlindung ya. Saya berteduh saudara. Terus bapak ini cerita, "Tadi saya dapat ular ya, saya tangkap ular," katanya. "Terus di mana Pak sekarang ularnya?" "Tuh, saya taruh di kamar." Pada waktu ngomong gitu, ularnya keluar saudara. Tuh Pak, ularnya keluar Pak. Ularnya hitam saudara. Si bapak itu langsung ambil pisau ya, bedok ya, kayak pisau besar. Langsung dia lari, dia tebas ular itu. Pada waktu tebas, plus di alam roh seperti ada yang terlepas. Ditebas lagi, plus seperti ada yang terlepas. Ditebas lagi ular itu, plus seperti ada yang terlepas gitu ya. Ada yang terbebas gitu. Terus saya pikir, ini saya lihat ya, ini ularnya hitam saudara, panjang-panjang saudara. Terus saya lihat, deketin, loh ternyata ularnya nggak satu, banyak kayak karung rambut saudara ya. Jadi ayo, ular itu berbicara iblis. Seringkali iblis itu
mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mari kita lawan dengan iman yang teguh. Tebas, hancurkan kuasa iblis, usir setan-setan. Itu perintah Tuhan. Ya, bereskan hidup kita. Jangan sampai iblis ketawa ya, kita ngusir setan, iblis ketawa. Kita kenapa nggak ada powernya? Karena kita masih hidup dalam dosa, kita masih buka celah, kita masih up and down, kita masih bayi-bayi rohani. Gimana mau melawan iblis, saudara? Ayo, akhir zaman ini kuat, jadi pemenang, dewasa di dalam roh. Ambil otoritas, kuasa sudah diberikan, kata Tuhan. Ya, saat ini Tuhan ingatkan kita untuk peperangan rohani bagi yang sudah melewati masa-masa sukar, di mana dia berkemenangan. Ya, kalau dalam masalah, saudara tengking, saudara usir sakit penyakit, saudara usir tengking, ya masalahmu dalam nama Yesus, ya keuangan dalam nama Yesus. Semua roh-roh yang membuat kebangkrutan dalam nama Yesus lenyap-lenyap, nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena itu proses Tuhan. Ditengking nggak bisa, sakit penyakit ditengking nggak bisa, setan ditengking juga nggak bisa kalau kita masih hidup dalam dosa, kalau kita masih bayi rohani, kalau kita masih punya hati yang jahat, ya kalau kita belum diproses karakter. Ya, setan ketawa. Kenapa? Ya, kita nggak ada kuasa, saudara. Ya, mari bereskan hidup kita. Ayo beberes. Ini udah akhir zaman. Ya, berdamai dengan setiap orang. Ya kan? Jangan up and down lagi rohaninya. Roh kita terus menyala-nyala. Sediakan minyak dan pelita. Dan kita kuat di dalam roh. Dewasa di dalam Tuhan, buah-buah roh mengalir, ya. Kita punya hidup kedekatan dengan Tuhan. Ada firman-Nya, mendekat pada Allah, lawanlah iblis. Kalau kita nggak mendekat sama Tuhan, gimana kita melawan iblis? Mau juga iblis ketawain kita, saudara. Ya, nggak bisa iblis ditengking. Siapa elu? Ya, lu hidup masih dalam dosa, ya selalu ada penuduhan, ya selalu ada pendakwa iblis. Makanya ayo tutup semua celah-celah. Hidup dalam kebenaran. Buang semua kedagingan. Matikan kedagingan kita. Dengan apa? Dengan kita ambil doa puasa. Ya, dengan doa, dengan firman dibersihkan hidup kita. Terus. Sampai kita terus dewasa. Kita diberikan kunci. Daud. Di mana melepaskan terlepas di surga, mengikat di bumi terikat di surga. Itu ada kuasa yang Tuhan berikan. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua jangan asal tengking, jangan asal doa, jangan asal usir. Cek and recheck dirimu sudah benar belum? Ya sudah masih buka celah enggak? Atau masih punya tabiat sifat lama atau hal-hal yang buruk dalam kehidupanmu? Ya kita cek, recheck, sehingga setelah kita beres, setelah kita tidak buka celah, hidup dalam kebenaran, maka kita punya kuasa, dan kuasa itu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, ya bukan untuk sok-sokan atau kesombongan. Ya hati-hati, ya bisa tergelincir dengan dosa kesombongan. Yuk kita berdoa. Sekana mata karabo sekedededededede. Ora papa papa ya sekedededededede karalaba ya raba ya sekedededededede. Hiraba kaya labo sekara papa papa. Tuhan, bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu yang masih bergumul dengan dosa, masih bergumul dengan kedagingan, yang masih buka-buka celah saat ini di dalam nama Yesus. Mensanggupkan Roh Kudus mereka untuk bebenah, untuk memurnikan hati mereka, mengusir semua apa yang di hati mereka, hidup benar, hidup kudus, dan melayani Tuhan. Sehingga pada saat kuasa otoritas diberikan, ada saat kami memakai kuasa-Mu Bapa, maka sesuatu akan terjadi. Pemulihan demi pemulihan terjadi, kesembuhan demi kesembuhan terjadi. Dalam keterikatan orang-orang kami bisa lepaskan dengan kuasa Roh Kudus. Saat ini Bapa, di dalam nama Yesus, berikan kami kemampuan, kesanggupan Tuhan, untuk berjalan bersama-Mu, berjalan dalam kebenaran dan kekudusan. Dan kami tidak buka celah lagi Bapa. Kami mau didewasakan lewat masalah pergumulan ujian hidup. Mendewasakan kami, sehingga kami tidak cinta uang, tapi cinta Tuhan. Dan kami juga Tuhan
berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan manusia. Kami hidup rukun, penuh sukacita dan ucapan syukur. Bagi yang sudah menang, sudah kuat, sudah dewasa di dalam roh. Mari kita sama-sama mengadakan peperangan rohani di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami tarik semua berkat-berkat dari surga, berkat kesembuhan, berkat keuangan, berkat pemulihan demi pemulihan di dalam nama Yesus. Dari utara, barat, timur, selatan, peninggian datang daripadamu. Di dalam nama Yesus, kemanakah kami cari pertolongan? Pertolongan kami datangnya dari Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Terima kasih Bapa, kami percaya pada saat kami mengusir semua kuasa-kuasa kegelapan, mereka menyingkir dan pergi. Semua langit-langit tembaga, penghalang-penghalang berkat-berkat bagi setiap anak-anakmu, berkat rohani jasmani di langit kedua yang terhalang oleh kuasa-kuasa kegelapan, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk kota bangsa Indonesia Bapa, dan pemerintahan di negeri ini Bapa. Mari Bapa, ada banyak jiwa-jiwa di bangsa ini Bapa. Kami berdoa, kami cabut selubung-selubung yang menutupi mata roh dari setiap anak-anak-Mu Tuhan, juga di setiap umat-Mu ya Bapa, di setiap juga rakyat Indonesia ini Bapa, di dalam nama Yesus. Yang sudah Kristen bukan hanya sekedar agama, tapi mereka mau mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan ada perubahan-perubahan, pertobatan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yang suam-suam dan dingin, tarik kembali dengan kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Yang Kristen KTP juga Tuhan, ada satu perubahan di kantong-kantong Kristen di Indonesia ini juga terjadi pertobatan besar-besaran Tuhan. Bahkan mereka nanti menjadi penginjil-penginjil-Mu, menjadi penuai-penuai-Mu. Sebelum menjadi penuai, sebelum menjadi melayani Tuhan, kami mau melayani Engkau di ruang doa pribadi kami. Kami mau bergaul karib dengan Tuhan. Kami mau menjadi pendoa-pendoa-Mu, bersyafaat bagi jiwa-jiwa, bersyafaat bagi keluarga, bersyafaat bagi kota dan bangsa. Dan saatnya Tuhan, kami akan Kau pakai jadi penuai-Mu, dan malaikat-malaikat berjalan bergerak di depan kami, menuai jiwa-jiwa, bawa jiwa-jiwa oleh malaikat-malaikat-Mu kepada kami, untuk kami beritakan Injil kerajaan Allah sudah dekat, sehingga terjadi pertobatan besar-besaran di bangsa ini. Di hari-hari mereka mengambil doa puasa juga Tuhan, biar mereka bertemu dengan jalan yang lurus, jalannya Tuhan menuju kehidupan. Hanya melalui Yesus Kristus ada keselamatan. Tidak ada nama lain di kolong langit ini yang atasnya seluruh umat manusia beroleh keselamatan. Dialah Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Inilah Tuhan firman-Mu, dan doa-doa kami naikkan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan, karena